Satu orang put ya, Cak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Putri Junita, NPM A1B021005. Yang terhormat Bapak Dr. Manam Somantri, MPD, dan teman-teman. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sarana dan prasarana dalam menunjang prestasi peserta didik. Sarana dan prasarana adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Sarana dan prasarana yang lengkap akan menambah semangat peserta didik dalam pembelajaran yang ada. Semangat lengkap fasilitas, maka keinginan dan motivasi siswa akan semakin kuat dalam mengoptimalkan pembelajarannya. Tujuan sarana dan prasarana: 1. Menciptakan sekolah bersih, rapi, dan indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Prestasi belajar. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi lingkungannya. Sarana sangat membantu dan mendorong dalam mencapai prestasi belajar siswa terutama dalam proses pembelajaran. Pada jenjang dunia pendidikan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan satu-satu orang saja. Untuk boleh raise hand. Pada Dinar dipersilakan. Baiklah, saya perkenalkan nama saya Dina Rizky Purnendi dengan NPM A1B021020. Pertanyaannya, mengapa sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar dalam menunjang prestasi peserta didik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinar. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Dinar. Mengapa sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar dalam menunjang prestasi peserta didik? Secara langsung peserta didik, guru, dan sekolah saling berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran, peserta didik akan lebih terbantu. Selain itu, sarana dan prasarana akan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Langsung aja, mungkin kepada Dinan, apa jawaban sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih kepada Putri Junita telah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih.
langsung saja mungkin kesimpulannya. Kesimpulan, prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai siswa mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah setelah melalui tahap evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat memperlihatkan tentang tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh siswa. Prestasi belajar tersebut dapat dinilai dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Karena berkenan dengan kemampuan yang dicapai siswa dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aplikasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri keduanya kan Ananta tuh, tapi Anantanya sedang ada kendala laptopnya, jadi langsung skip ke Seza saja, nggak apa-apa teman-teman? Nggak apa-apa ya, nanti Ananta kalau sudah pulih kembali laptopnya baru. Saya izin share screen. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Zah. Sudah. Oke, saya mulai ya. Nah, materi yang saya bahas di makalah dan PPT saya yaitu tentang menyusun satuan pelajaran yang dipresentasikan oleh saya, Seza Yolanda Saputri, dengan NPM A1 B021010. Pokok pembahasan dari presentasi saya kali ini, yang pertama adalah pengertian dari satuan pelajaran, lalu hakikat silabus, hakikat RPP, kesimpulan, dan contoh silabus serta RPP. Apa itu satuan pelajaran? Kita ke pengertian terlebih dahulu ya teman-teman. Satuan pelajaran yang dikenal sekarang adalah rencana mengajar atau persiapan mengajar program kegiatan belajar mengajar dalam satuan terkecil. Jadi rancangan dari suatu pembelajaran dalam satuan yang terkecil itu dinamakan satuan pembelajaran. Lalu satuan pembelajaran ini juga terbagi. Rancangan untuk 1 tahun dan semester disebut program unit. Jadi kalau ada rancangan yang dibikinnya untuk agendanya itu rentang waktunya sama 1 tahun dan 1 semester itu namanya program unit. Sedangkan jika dirancang hanya untuk beberapa jam pelajaran itu dinamakan program satuan pelajaran. Seperti itu. Lalu, kenapa sih satuan pelajaran itu perlu disusun? Berikut alasan-alasannya kenapa satuan pelajaran itu perlu disusun. Yang pertama, satuan pelajaran itu merupakan langkah awal dalam proses pembelajaran. Sesuatu itu pasti perlu perencanaan terlebih dahulu, termasuk dengan proses pembelajaran. Maka dari itu, langkah awal dari proses pembelajaran adalah perlu adanya rancangan pembelajaran. Lalu, juga merupakan penentu keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya rancangan, tentu kita juga bisa menentukan apa sih tujuan dari proses pembelajaran ini. Maka dari itu merupakan penentu keberhasilan pembelajaran. Selain itu, alasan dari adanya satuan pelajaran perlu disusun adalah sebagai petunjuk berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi, kenapa perlu dirancang? Karena agar kita bisa mendapatkan petunjuk gitu, apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran ini gitu.
Oleh karena itu, idealnya baik penyusunan satuan pelajaran maupun pelaksanaan pengajaran haruslah dilakukan secermat mungkin. Karena apa? Karena itu tadi, karena merupakan penentu dari keberhasilan proses pembelajaran. Nah, satuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Ada silabus, lalu juga ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih silabus itu? Yuk kita bahas. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran harus mementingkan prinsip, komponen-komponen, dan langkah penyusunannya. Mengapa? Agar rencana pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Lalu bagaimana cara menyusun silabus dan RPP gitu ya? Mari kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus juga merupakan seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Tentu teman-teman di jenjang pendidikan sebelumnya pernah melihat silabus, bukan? Dan saat ini juga mungkin sudah melihat silabus. Jadi sudah ada gambaran seperti apa sih silabus itu. Lalu dalam menyusun silabus itu kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut, yaitu harus ilmiah. Ilmiah dalam artian tidak mengada-ngada ya. Lalu juga relevan. Relevan berarti sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita buat. Gak mungkin silabus untuk SD kita buat isinya sesuai dengan pelajaran anak SMA gitu. Lalu sistematis, konsisten, dia nggak boleh berubah-ubah gitu ya teman-teman. Lalu juga memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel. Jadi yang namanya silabus itu nggak boleh berdasarkan apa ya, nggak bisa berubah sesuai zaman gitu, harus fleksibel dan menyeluruh, bisa menyentuh ke semua aspek bagi siswa, baik itu aspek kognitif maupun akademik ya. Oke, selanjutnya. Nah, silabus itu juga ada dua sekarang, ada KTSP dan K13. Apa sih bedanya gitu ya? KTSP itu standar kompetensi dari mata pelajaran, itu isinya. Lalu ada kompetensi dasar, hasil belajar, indikator hasil belajar, ada materi pokok, kegiatan pelajaran, alokasi waktu, dan adanya penilaian, serta sarana dan sumber belajar. Itu untuk isi dari silabus KTSP. Sedangkan silabus pada K13 itu berisi identitas sekolah, kompetensi dasar, kompetensi inti, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajarnya. Nih komponen-komponen ya. Lalu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, nah kita ke pengertiannya dulu. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar INSI dan dijabarkan dalam silabus. Jadi rencana-rencana atau RPP ini dimasukkan ke dalam silabus gitu loh. Jadi ini inti yang paling kecilnya lagi. Lalu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi silabus itu semacam garis besarnya. Misal anak-anak di silabusnya mempelajari tentang surat Al-Maidah gitu. Nah, di RPP-nya apa sih pengertian dari surat Al-Maidah itu, terus ayatnya itu artinya apa aja, terus mulai dari makna-makna yang tersembunyinya apa aja gitu. Jadi lebih terperincinya itu di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini. Lalu ada prinsip pelaksanaan dari penilaian RPP ya. Itu harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi kita nggak bisa
menyamakan setiap peserta didik ya, teman-teman juga sudah mengetahui itu. Lalu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Silabus yang kita susun atau RPP yang kita susun itu harus memperhatikan aspek ini. Lalu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Dalam RPP juga perlu. Karena apa? Karena dengan menjalankan diskusi, tentu siswa akan jauh lebih aktif dalam belajar. Lalu mengakomodasi pada ketertarikan dan keterpaduan KD, lalu mengakomodasi pelajaran tematik dan internal, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas, gitu ya, harus jelas. Lalu rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus dengan standar kompetensi yang diwujudkan, yang akan diwujudkan. Lalu rencana pelaksanaan dan perencanaan jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir harus jelas koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah. Jadi kita bikin RPP itu bukan cuma berdasarkan kehendak kita sendiri, namun juga perlu koordinasi dari pihak-pihak tertentu, baik itu dinas pendidikan. Jadi nggak harus tahu gitu tujuan dari pembelajaran itu seperti apa sehingga susunan dari RPP-nya ini bisa sesuai. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini ada komponen dari RPP. Komponen dari RPP itu apa saja? Yang pertama, identifikasi materi pembelajaran. Lalu ada juga penentuan tujuan pembelajaran. Lalu ada pengembangan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis-jenis penilaian yang akan digunakan, kayak A gitu ya, Amin, B, B+ gitu. Lalu penentuan alokasi waktu yang disediakan, seperti kayak kita berapa SKS itu berapa waktu gitu. Lalu penentuan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini penting ya, seperti bukunya, buku apa. Mungkin teman-teman juga pernah lihat RPP kita kan, yang dari Ibu Afifah terlebih dahulu pernah kita belajar itu, dia menyematkan sumber belajarnya itu dari buku apa, sehingga kita sebagai murid itu tahu referensi yang bisa kita lihat nantinya dalam proses belajar. Lalu langkah-langkah dengan silabus dan RPP. Pertama kita menentukan identitas silabusnya dahulu ya. Ini silabus dari sekolah mana, terus mata pelajarannya mata pelajaran apa, kelasnya dari kelas berapa, terus semesternya semester berapa. Ini seperti saya contohkan, identitasnya dari SMA Negeri 1 Unggul Tengah misalnya, mata pelajarannya bahasa Inggris, untuk kelas 12 bahasa, dan semesternya semester 2. Lalu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, jadi KD-nya apa, lalu standar kompetensinya apa gitu ya. Lalu mengidentifikasi, standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain bisa teman-teman baca. Lalu juga mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Materi pokok disusun untuk mencapai tujuan, oleh karenanya materi pokok harus dipilih dengan sesuai gitu ya, dengan siswanya. Lalu mengembangkan pengalaman belajar atau standar proses. Lanjut, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai ada perubahan perilaku yang diukur dari mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu penentuan jenis penilaian. Lalu menentukan alokasi waktu tadi. Terus yang terakhir menentukan sumber belajar tadi ya. Lalu berikut contoh dari silabus dan RPP. Nah, kayak gini bentuknya silabus, teman-teman.
Ini yang tadi saya bilang ada kompetensi dasarnya. Misal kompetensi dasarnya apa? Mengukur besaran pokok dan menerapkan satuannya. Indikatornya apa? Menjelaskan pengertian besaran pokok. Gini ya. Lalu menyebutkan besaran pokok dan satuannya. Lalu materi pembelajarannya juga kita perlu susun juga apa materi pembelajaran yang akan kita berikan agar indikator-indikator ini bisa tercapai. Lalu kegiatan pembelajarannya itu seperti apa berdasarkan dari materi pembelajaran ini. Lalu penilaiannya seperti apa, dan alokasi waktunya berapa lama, sumber belajarnya apa gitu ya. Lalu karakter yang diperlukan itu seperti apa gitu. Ini bisa teman-teman lihat, begini cara nyusunnya. Dan ini yang penting ya, harus ada identitas dari silabus itu. Lalu nih, masih contoh dari silabus ya. Kalau yang ini tadi, ini contoh silabus KTSP teman-teman. Kalau yang ini, contoh silabus dari K13. Dia ada kompetensi inti kalau K13, tapi kalau misalkan di KTSP itu tidak ada kompetensi inti, langsung ke kompetensi dasar gitu ya. Nah, berikut kesimpulan dan saran dari saya. Dari pembahasan yang mengajar atau persiapan mengajar, atau lebih kita kenal dengan satuan pelajaran, merupakan program kegiatan belajar mengajar dalam satuan terkecil. Sedangkan satuan pelajaran yang dapat tertuang dalam bentuk silabus dan RPP atau ya bisa tertuang dalam bentuk silabus dan RPP. Lalu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar INSI dan dijabarkan dalam silabus. Lalu mengingat dengan kegunaan dan keurgensiannya, maka satuan pembelajaran merupakan bagian yang sangat amat penting dalam dunia pendidikan. Penyusunannya haruslah dilakukan secepat mungkin, dan para pendidik hendaknya memperhatikan berbagai aspek guna rancangan satuan pembelajaran tersebut dapat sesuai dengan muridnya. Muatan silabus dan RPP hendaknya relevan dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga hendaknya semakin variatif guna menarik keinginan siswa untuk belajar. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan satu penanya. Nantaza boleh. Oke, Rani, silahkan. Oke, baiklah kepada Seza, terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Karunia Putri dengan NPM A1B021003. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai RPP, di sini saya ingin bertanya, adakah menurut Anda langkah-langkah yang sesuai, langkah-langkah pengembangan RPP yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada saat ini? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rani. Langsung saya jawab ya, menurut saya kebijakan saat ini lebih ke digitalisasi ya. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita harus tentunya melakukan riset terlebih dahulu. Seperti apa sih karakteristik dari anak-anak pada zaman ini gitu. Nggak mungkin anak-anak zaman ini tidak mengenal digitalisasi. Maka dari itu pengembangannya juga perlu dengan proses digitalisasi. Seperti mengingat yang saya sebutkan tadi, perlu adanya media yang variatif tentunya bagi anak-anak sekarang yang untuk meningkatkan minat mereka. Selain itu perlu juga dikaji berdasarkan evaluasi ya, evaluasi dari RPP dan silabus dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang kurang. Misalkan yang kurang adalah pendidikan karakter, seperti sekarang yang kurang pendidikan karakter, maka dari itu pendidikan karakter lebih digalakan atau digemakan gitu ya saat ini, terutama di K13 gitu. Jadi seperti apa penyusunannya berdasarkan yang saat ini, yaitu tadi berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan digitalisasi. Itu menurut saya. Teman-teman ada yang ingin menyanggah, menambahkan juga nggak apa-apa, silakan. Tidak ada? Bagaimana Rani? Ya, baiklah. Terima kasih kepada Seza. Jawabannya cukup memuaskan.
Baik, terima kasih Rani sudah bertanya. Sekian dari saya, teman-teman, presentasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi saya via WA. Selanjutnya ke presentator ketiga ya. Saya izin untuk stop share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, apa ada suara? Oke. Bagaimana dengan share screen-nya? Ada nggak? Sudah ada ya? Oke. Terlihat. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananta Nugraha Yunus dengan NPM A1B021024. Saya melanjutkan di sini dari materi kelompok ketiga saya, yaitu organisasi dan kebutuhan akan manajemen. Dan saya mengutip judul yaitu pengaruh era digital terhadap manusia dan manajemen organisasi. Langsung saja, latar belakang setiap harinya kehidupan manusia telah dikolaborasikan dengan teknologi digital. Bahkan untuk beberapa teknologi digital menjadi kebutuhan primer di dalam hidup. Maka dari itu semua bidang yang diranah oleh manusia itu setidaknya 70% akan dikolaborasikan terhadap teknologi digital. Di dalam manajemen sumber daya manusia dan teknologi berfungsi sebagai aset atau resource yang perlu digali, dipakai, dan dibina, dan serta dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Langsung saja ke paragraf kedua karena mau cepat. Jika suatu SDM berjalan baik selaras dengan tujuan perusahaan, dapat dikatakan manajemen di dalamnya berjalan dengan benar. Jika sebaliknya berjalan, kalau salah ya berjalan dengan tidak benar gitu. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kehadiran teknologi itu sendiri. Maka dari itu, development atau pengembangan manajemen organisasi yang absolut perlu banget gitu untuk mengimbangi kehadiran teknologi tersebut. Jadi kalau SDM-nya atau manajemennya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus nanti. Seperti itu. Dan adapun tujuan dari topik ini yakni mengetahui tips atau praktis serta langkah-langkah untuk memulai budaya belajar di sebuah organisasi yang relevan dengan esensi manajemen organisasi. Prinsip manajemen yang benar dalam mengarungi zaman akan mengantarkan manusia mendapatkan esensi ilmu sumber daya manusia guna menerapkannya di era digital ini. Dengan cara memiliki sikap yang relevan, dapat mengawali kemajuan zaman dengan asas manajemen organisasi. Dengan itu pun kita dapat mengatasi masalah perkembangan zaman dan masalah atau tantangan dari setiap generasi. Dengan mengetahui tantangan yang ada, kita dapat mengembangkan formula yang relevan bagi para anggota organisasi demi masa depan yang lebih baik. Di dalam zaman, prinsip manajemen organisasi dalam kemajuan zaman. Di dalam kemajuan zaman akan tumbuhnya prinsip baru, namun tidak semena-mena meninggalkan prinsip yang lama. Prinsip lama tetap ada dengan beberapa modifikasi di dalam formula manajemen organisasi tersendiri. Untuk mengetahui prinsip tersebut, kita harus membedah beberapa problematika yang terjadi di dalam zaman sekarang, seperti kemajuan teknologi, beberapa nilai budaya, dan efek teknologi itu sendiri kita harus tahu berdampak positif atau negatif, tergantung pemakaian atau tujuannya. Adapun prinsip manajemen organisasi dalam kemajuan zaman. Prinsip tersebut menjadi sebuah cara untuk mencari formula yang relevan untuk membimbing manusia atau anggota-anggota organisasi di dalamnya, yaitu menyusun dan memperbaiki strategi, rekayasa proses kerja dan sistem organisasi secara terus-menerus, membangun dan menyusun perencanaan strategi, dan sebagainya. Kemudian, ada pun sikap yang diperlukan dalam pengawalan sumber daya manusia di dalam manajemen organisasi. Kita kan bicara dengan manusia ya, manusia di dalam organisasi tersebut. Nah, manusia di dalam organisasi tersebut harus punya beberapa sikap nih, seperti disiplin dan memiliki inisiatif yang tinggi,
peka terhadap perkembangan zaman, tidak hanya anggota di dalamnya saja, namun pemimpin harus juga memiliki disiplin atau inisiatif yang tinggi. Gitu. Nggak cuma anggota doang yang bergerak, namun pemimpin lebih mengarahkan apa yang ingin dikembangkan dari sebuah anggota. Nah, adapun pengaruh era digital terhadap manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Pengaruh era digital terhadap sumber daya manusia dapat dirasakan dengan sangat dahsyat. Hal ini dibuktikan dengan berapa mudahnya melakukan sesuatu dengan hanya menggeser layar handphone. Seperti ketika kita ingin memesan Grab atau hal-hal lain gitu, kita tinggal ya buka aplikasi Grab bisa dapat makanan gitu. Nah, pengaruh yang ada memiliki berbagai dampak, namun pengaruh tersebut bisa dimanfaatkan baik atau buruknya tergantung pada kebijakan masing-masing, tergantung siapa yang memakai. Jika diumpamakan dengan sikap hidung pesawat, jika menanjak terbang, hidung pesawat akan mendongak ke atas. Kalau mau menurun ya hidung pesawat akan menurun gitu. Nah, begitu juga dalam prinsip manajemen organisasi. Kebijakan yang ada harus bersifat adaptif tergantung dan terhadap sikon dan kondisi yang ada. Jika suatu manajemen organisasi tidak keselarasan dengan perkembangan zaman, maka manajemen itu akan tertinggal dengan persaingan di berbagai aspek. Baik buruknya pengaruh itu ditentukan bagaimana cara manajemen itu sendiri dikelola. Nah, adapun kita yang sekarang memiliki problematika tersendiri terhadap generasi, yaitu generasi muda dan generasi lansia. Sedikit fillers, kalau generasi di 2025 nanti kita akan mengganti generasi yang lain, yaitu generasi 60 akan habis masanya dengan pensiun, sedangkan generasi 70-80 masih akan bekerja. Nah, keadaan generasi muda dan generasi merupakan dualitas yang sangat berbeda dalam perkembangan zaman. Generasi muda dengan pola pikir dinamis dan berani terhadap resiko perubahan, sedangkan lansia berpola pikir statis dan berpikir perubahan akan menghancurkan prinsip primordialisme dan moralitas yang ada. Kedua belah pihak ini akan bertabrakan satu sama lain jika tidak ada yang ingin mengalah atau mengerti satu sama lain. Nah, tantangan terbesar adalah kaum pemuda yang ingin memelihara kesejahteraan dan dekadensi yang perlu dibenahi gitu loh. Kaum pemuda memiliki krisis identitas tersendiri gitu, sedangkan kaum tua itu nggak mengerti dengan perkembangan zaman yang ada. Realitas ini telah terjadi banyak di dalam manajemen organisasi, dan dualitas diantaranya tidak dapat dipisahkan. Maka akan dipertemukan oleh titik di mana saling membutuhkan dan sinergi satu sama lain, yakni generasi lansia sebagai senior yang akan mendidik generasi pemuda, dan pemuda yang sebagai junior yang membutuhkan sosok untuk dicontoh dan mengiringi generasi lansia itu untuk berkembang dengan zaman. Nah, kesimpulan, pengaruh era digital terhadap manusia dan manajemen merupakan pengaruh yang kuat dan tidak bisa diklasifikasikan secara konkret. Nggak ada batasan yang bisa dijelaskan secara objektif gitu loh. Mengenai manusia itu baik dalam organisasi atau enggak, itu tergantung perspektif kita sendiri. Namun pada dasarnya pengaruh keberadaan suatu zaman akan menyebabkan efek tertentu terhadap manusia yang mengarungi zaman tersebut. Era digital atau bisa kita sebut era modern merupakan era di mana sebagian besar aspek kehidupan telah diatur oleh teknologi. Aspek-aspek tersebut menjadi cakupan luas dan tak dapat dipisahkan terhadap manusia dan manajemen organisasi. Manajemen organisasi telah mengatur sedemikian rupa apa yang perlu diorganisir di dalam suatu organisasi atau grup untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu pengaruh yang ada harus ditengahi dan diatasi secara harmonis, serta baik di dalam manajemen organisasi agar menjadi impact yang lebih baik di kemudian harinya. Sekian dari presentasi saya akan membuka sesi tanya jawab untuk satu orang. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand.
Jika tidak ada yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya pada chat via WA saja dan akan dilanjutkan pada presentator keempat ya. Ini Rista Cahyani. Kepada Rista, silakan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rista Cahyani dengan NPM A1B021035. Sini saya akan mempresentasikan hasil belum ada, Rista, maaf. administrasi education saya. Maaf, share screen-nya nanti di share screen oleh Seza karena laptop saya tidak mendukung. Nampak. Oke, baiklah. Pengembangan mutu pendidikan ditinjau dari segi sarana dan prasarana sekolah, serta strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen sarana dan prasarana. Oke, next. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengulas latar belakangnya terlebih dahulu ya. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya menjadi bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap, serta mandiri. Sarana yang memadai dan guru yang berkompeten, pelatihan tersebut akan berjalan baik dan lancar, serta sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Next. Baik, di sini saya ada rumusan masalah yang nantinya poin-poin tersebut yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah. Lalu, apa saja kendala yang sering dihadapi sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan? Serta bagaimana upaya sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang digunakan? Oke, next. Next lagi saja. Baik. Kita masuk ke pembahasan. Pengembangan mutu pendidikan ditinjau dari sarana dan prasarana sekolah, seperti peran SDM dalam lingkungan hidup, serta pengawasan sarana dan prasarana, pelaporan sarana dan prasarana, dan hambatan sarana dan prasarana. Selanjutnya, strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan sarana dan prasarana. Konsep strategi sekolah bisa seperti kepala sekolah dan staf sebagai perencanaan sarana dan prasarana. Lalu kepala sekolah dan staf menjadi sebagai pengorganisasian sarana dan prasarana. Serta kepala sekolah dan staf sebagai penggerak sarana dan prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kita sudah masuk ke penutup karena sarana dan prasarana ini menurut saya sudah cukup jelas dijelaskan oleh Putri Junita tadi pada materinya. Lalu kesimpulannya, strategi atau perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana dengan mengadakan analisis tentang mata pelajaran apa yang dibutuhkan sarana dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, lalu penggunaan sarana dan prasarana dilakukan dengan kebutuhan dalam proses belajar mengajar dan praktek keahlian masing-masing. Serta pengawasan sarana dan prasarana dilakukan secara bersamaan oleh guru dan kepala laboratorium atau kepala bengkel. Seperti contohnya di SMK itu kan ada yang di bagian perbengkelan gitu, teman-teman maksudnya. Terus
Laporan sarana dan prasarana dilakukan dalam bentuk laporan internal dan eksternal. Laporan internal kepada Kepala Sekolah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Baik, itu tadi materi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand untuk satu pertanyaan. Baik, kepada Ananta, dipersilahkan untuk bertanya. Kan mengenai sarana prasarana ya. Kalau sarana prasarana pasti nggak terlepas dari modal gitu ya, modal uang dan lain-lain. Nanta ingin bertanya, mengapa di Indonesia sendiri, termasuk kalau sarana prasarana di pendidikan itu agak terbelakang gitu ya, sedangkan sarana prasarana untuk kegiatan ketentaraan atau polisi gitu, itu banyak sarana prasarananya ya, modalnya itu banyak gitu, sedangkan di pendidikan sendiri agak terbelakangi. Dibuktikan kita kayak masih apa ya, di beberapa daerah gitu nggak dapat akses listrik, apalagi akses kuota dan lain-lain. Sekian. Baik. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ananta. Sebenarnya kita sudah tahu ya kan, penyebab keterbatasan sarana dan prasarana kita tuh pendidikan di Indonesia atau biayanya itu biasanya dari problematika atau alokasi dari sekolah itu sendiri. Kadang dari pemerintah itu sudah banyak kita diberi biaya atau alokasi untuk sarana dan prasarana sekolah. Tetapi ada saja oknum-oknum, saya tidak langsung menjurus kepada kepala sekolah atau bagaimana, mungkin ada stafnya mungkin yang ada kecurangan juga di situ. Jadi kalau dari pengalaman saya di SMK, dulu kepala sekolah saya itu pernah terlibat kasus katanya beliau itu menggelapkan uang. Padahal sebetulnya tidak, karena sekolah saya tuh baru berjalan 3 tahun, tapi akreditasinya sudah B, dan mau masuk B itu sudah B+ hitungannya. Itu jadi kepala sekolah saya itu dituduh dia menggelapkan uang atau dia dapat biaya dari orang-orang tuh terlalu banyak memungut dari siswanya seperti itu. Padahal aslinya tidak, karena sebetulnya dari pemerintah itu sudah ada dana alokasi untuk sekolah, tapi biasanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu nanti turun lagi ke bawahannya, itu nanti sudah berkurang nominalnya, dan berkurang lagi. Jadi kepala sekolah saya itu berpikir kalau seperti ini jalannya, sekolah saya tidak akan maju. Jadi bagaimana caranya, dia sendiri yang minta dana alokasi itu dari bupati, dan dia tidak mau alokasi tersebut berupa uang. Dia mau hanya sarana dan prasarana. Jadi waktu itu ada dana 2 miliar dari bupati, itu alokasi itu turun ke sekolah saya, dan kepala sekolah saya itu tidak mau alokasi tersebut berupa uang. Beliau hanya mau alat-alat bengkel dan peralatan kemultimediaan. Baik, demikian jawaban dari saya dan beserta contohnya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau Ananta sudah jelas? Baiklah Rista, terima kasih atas respon dan jawabannya, sangat baik. Boleh dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentator selanjutnya. Terima kasih pada Rista. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Kenalkan, nama saya Lala Oktari dengan MPM A1B021004. Bentar ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema saya yaitu peran orang tua dalam pendidikan anak. Untuk definisi, peran merupakan cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas mereka, mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak mereka agar mereka siap dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa sih peran orang tua dalam kehidupan anak? Peran orang tua dalam kehidupan anak itu sangat penting, teman-teman. Hampir 90% karakter dan juga masa depan mereka itu tergantung kepada bagaimana orang tua mereka mendidik. Dalam mendidik anak itu, orang tua perlu mendorong, membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi secara terus-menerus dan signifikan demi tercapainya pendidikan anak yang baik. Dan apa sih peran orang tua dalam kehidupan anak? Yang pertama itu adalah sebagai contoh, nah yang kedua itu sebagai pelindung dan juga teman. Sebagai contoh, anak itu kan dia itu peniru ya. Kalau masih kecil itu apapun yang dia lihat, apapun yang dia perhatikan, itu bakal jadi contoh buat dia, bakal jadi apa yang akan dia tiru. Nah, jadi apapun yang orang tuanya itu lakukan, entah itu baik, entah itu buruk, maka anak itu akan mencontoh gitu. Misalnya orang tuanya itu suka membentak. Nah, bisa saja nanti setelah anaknya dewasa, dia bakal membentak juga gitu. Dan sebagai pelindung, orang tua itu berperan untuk melindungi anak mereka. Dengan kehadiran sosok orang tua, sang anak itu merasa bahwa mereka itu aman. Nah, sosok orang tua juga merupakan teman bagi mereka. Yang menurut mereka itu orang tua itu bisa mengerti mereka, tempat berkeluh kesah, dan juga sumber solusi untuk mereka dalam menghadapi masalah-masalah mereka yang mereka hadapi di kehidupan mereka gitu, entah itu di sekolah ataupun di sosial mereka. Lalu, apa pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan seorang anak? Lingkungan keluarga itu berperan penuh terhadap perkembangan keluarganya dengan memberikan sistem pendidikan secara komprehensif dan saling berkesinambungan serta penanggung jawab utama terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani dari seorang anak yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya pendidikan seorang anak. Kalian pasti pernah melihat seorang anak itu dia itu nakal, sering banget mengganggu gitu. Kalian pasti sering merasa risih gitu kalau nengok anak-anak seperti itu. Sebenarnya mereka itu hanya butuh perhatian. Bisa jadi mereka di rumah mereka itu kurang perhatian dari orang tuanya, dan juga terkadang itu anak-anak menjadi stres, mudah sensitif, nggak bisa diajak bercanda dikit dia merasa tersinggung gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi itu akibat dari orang tuanya juga. Bisa jadi di rumahnya orang tuanya itu sering bertengkar, terus tuh banyak tuntutan-tuntutan yang tinggi dari orang tuanya, sehingga anak itu menjadi malas dan juga menjadi stres, tertekan gitu, sehingga perilaku mereka itu jadi sensitif dan juga menyimpang. Lalu apa hubungan orang tua dengan pendidikan anak? Dalam pendidikan, orang tua itu berperan untuk memberi dukungan kepada anak baik secara fisik, mental, maupun sebagai materi. Orang tua diharuskan membantu anak dalam pendidikannya dan juga memastikan anak terpenuhi kebutuhannya. Orang tua itu bertugas memberikan contoh baik kepada anaknya sehingga hal-hal baik yang dia terima pas dia di rumah itu bisa terbawa pas dia belajar formal maupun saat dia berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Salah satu faktor mengapa anak itu ingin menjadi sukses itu adalah karena orang tua mereka. Banyak sekali anak-anak itu ingin sekolah tinggi-tinggi, ingin berhasil, ingin sukses, itu karena dia ingin menaikkan derajat orang tua mereka ataupun ingin membuat orang tua mereka bangga dan atau sekedar ingin mendapat pengakuan dari orang tua mereka. Lalu apa dampak negatif yang timbul akibat kesalahan pola asuh dari orang tua? Yang pertama, anak menjadi pendiam, suka menyendiri, tidak bahagia, sulit percaya kepada orang lain, mudah tersinggung, sensitif, kurang percaya diri, kurang tanggung jawab,
dan juga nilai dan prestasi mereka menurun. Kenapa saja sih kesalahan orang tua dalam mendidik anak? Yang pertama itu gagal mendengarkan. Kebanyakan orang tua itu cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak tahu apa sih yang anak mereka mau gitu. Nah, terus terlalu berlebihan dan menuntut, kurang pengawasan, jarang bertatap muka, bertengkar di depan anak, dan terlalu memanjakan. Yang poin terakhir ini sebenarnya kita itu bahaya, sangat bahaya gitu. Kita itu memang sayang kepada anak-anak, tapi jangan terlalu sayang. Takutnya nanti mereka itu jadi melawan gitu. Mereka itu beranggapan kalau apapun mereka mau, pasti orang tuanya itu memenuhi. Akhirnya mereka menuntut dan keras kepala. Dan kesimpulannya, orang tua itu merupakan sosok figur dan contoh pertama bagi anak. Keberhasilan seorang anak tidak luput dari didikan orang tuanya. Orang tua berperan memberikan dukungan kepada anak mereka baik secara mental, fisikal, maupun materi. Didikan yang baik membuat anak menjadi semangat dalam menuntut ilmu, dan didikan yang salah membuat mereka malas dalam belajar dan memilih untuk menyimpang. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Baik, Himal, apa yang ingin Anda tanyakan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmah Fransa dengan NPM A1B0210001. Adapun yang saya ingin tanyakan kepada saudari Lala, yaitu bagaimanakah pandangan Anda mengenai pendidikan antara bagaimana bentuk pendidikan antara orang tua dan anak. Sekian dan terima kasih. Singkatnya pola asuh ya, pola asuh yang tepat untuk anak gitu. Ya. Iyalah, ya. Menurut saya ya, intinya itu orang tua itu jangan terlalu memaksakan, namun tetap mengarahkan. Dengan catatan harus berbicara yang halus dan juga menanyakan bagaimana sih tanggapan anak itu, apakah dia suka dengan apa yang kita suruh gitu. Nah, berbicara yang halus dan juga kalau misalnya dia itu tidak mau, baru kita arahkan seperti ini, misal contohnya, Dek, ini tuh bagus loh kalau misalnya anak itu dia cita-cita ingin jadi pramugari ya. Jadi kita arahkan seperti ini. Kita tanya, Dek, ini tuh bagus loh kalau misalnya Dek tuh, kan adik ingin jadi pramugari nih. Nah, adik tuh harus tinggi. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya adik itu ikut kelas renang gitu. Nah, terus tuh adik kan nanti bertemu dengan orang-orang luar gitu, bertemu dengan orang-orang asing. Jadi adik tidak mungkin kan misalnya nanti tuh adik ngomong, adik nggak tahu apa yang orang ngomongin. Jadi mungkin adik itu harus belajar bahasa Inggris gitu. Nah, nanti anak itu jadi berpikir, oh iya benar sih kata mama, benar sih kata papa. Nah, jadi dia ingin mau gitu, mengikuti apa yang kita inginkan itu. Dengan catatan ya itu tadi harus bicara dengan halus. Dan terus tuh kan ada timbul di pertanyaan lah, kalau kalau dibebaskan takutnya nanti menjadi gitu anak tuh. Nah, sebenarnya tuh kita tuh boleh membebaskan, tapi harus tetap diawasi. Dengan catatan jangan terlalu ketat. Harus tetap harus tetap lembut gitu. Terus tuh disiplin itu boleh, tapi jangan terlalu ketat. Karena ngapa? Anak itu beda loh dengan tentara militer. Kalau tentara militer kan apa yang kita ucapin keras-keras gitu, dia turut gitu. Nah, kalau anak itu dia lembut. Nanti kalau kita kerasin dia jadinya memberontak. Makanya harus dengan yang lembut saja gitu. Bagaimana Iqmal? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baiklah, jawabannya sudah saya terima dan dapat dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Dan begitulah presentasi dari saya. Silakan untuk presentasi berikutnya.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Tam? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeta Marasili Macela dengan NPM A1B021009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari ketidakmerataan pendidikan. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah pengertian pemerataan pendidikan, beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa pendidikan menjadi suatu hal yang penting bagi individu dan masyarakat, serta bagaimana cara menanggulangi permasalahan pendidikan. Pengertian pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan itu mencakup dua aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality itu bermakna persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity itu bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Jadi, equality dan equity ini sama-sama menekankan pada kesempatan memperoleh pendidikan. Sebenarnya pemerataan pendidikan ini mempunyai makna yang luas yang tidak hanya bersamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga menuntut harus memperlakukan siswa dengan adil atau sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Beberapa faktor yang melatar belakangi ketidakmerataan pendidikan, sebenarnya permasalahan pokok pendidikan pada dasarnya ada dua ya, itu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan itu dapat membekali peserta didik. Tapi di sini akan saya sebutkan beberapa faktor umum yang melatar belakangi ketidakmerataan pendidikan. Yang pertama adalah rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru dengan pendapatan yang rendah, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mahalnya biaya pendidikan itu sendiri. Nah, mengapa pendidikan itu menjadi suatu hal yang penting bagi individu dan masyarakat? Tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi pada kenyataannya saat ini banyak orang yang membeli ijazah menggunakan uang, seperti masyarakat ataupun pejabat-pejabat. Bukankah ini memalukan? Hal ini berarti jika seseorang mempunyai uang, maka ia tidak perlu sekolah, karena ia bisa memiliki ijazah sama seperti seseorang yang sekolah. Seharusnya pendidikan itu menciptakan siswa yang mempunyai daya nalar yang tinggi, yang memiliki analisis tentang apa yang terjadi sehingga bila diterjunkan langsung ke dalam suatu permasalahan, ia dapat mengambil suatu keputusan. Kita langsung saja untuk mengenai waktu, bagaimana cara menanggulangi permasalahan pendidikan. Yang pertama adalah melakukan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu prajabatan dan dalam jabatan. Yang kedua adalah menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, pemberian beasiswa serta sosialisasi pendidikan kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Hal ini menjadi sangat wajar di kalangan dinas pendidikan, sehingga masyarakat yang dalam pedalaman kurang tersentuh, kurangnya diperhatikan dan menjadi hal yang biasa. Perlu ditekankan kepada masyarakat di luar sana bahwa pendidikan sangat penting. Melalui pendidikan yang baik, yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, baik itu intelektual, psikomotorik maupun spiritualnya, dan akan memungkinkan bagi peserta didik untuk lebih siap dalam menghadapi masa depannya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan diisi oleh satu penanya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, kepada Nurliana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tamara. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya sederhana saja. Menurut Tamara nih, apa saja sih dampak yang ditimbulkan akibat tingkat pendidikan yang penduduk di Indonesia itu yang masih sangat rendah begitu? Menurut Tamara bagaimana? Itu saja, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Nur atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sederhana ya, dampak pendidikan yang rendah bagi penduduk Indonesia ya. Sebenarnya
tingkat pendidikan yang rendah itu membuat seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang rendah juga atau yang kurang memadai untuk kehidupan. Oleh karena itu akan banyak terjadi gerakan dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Contohnya adalah dengan banyaknya masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan akan mempengaruhi pendapatan pekerjaan juga yang rendah karena tingkat pengangguran itu tinggi. Juga ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi yang lebih lambat, akan menjadi lambat. Serta yang yang kurang pendidikan itu akan mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoax dan adanya kebiasaan buruk di masyarakat. Apakah bisa diterima, Nur? Baik, jelas sekali. Terima kasih, Tamara. Oke, baiklah. Saya kembalikan kepada presentasi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Fauzi dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pengelolaan kinerja guru. Maaf sebentar, ada kendala sedikit. Halo? Aduh. Oke. Baiklah. Saya mulai saja. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, materi saya tentang pengelolaan kinerja guru. Sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen guru. Manajemen adalah proses dalam mengatur kegiatan yang melibatkan individu atau orang lain. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno itu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Berikut beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen adalah seni untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan untuk kemudian dapat melihat apakah mereka melakukannya dengan cara baik atau mungkin dengan cara yang paling mudah. Menurut Harold Kunz menyatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain dan dilakukan dalam kelompok yang terorganisasi secara resmi. Kemudian menurut Drucker, dia menyatakan bahwa manajemen adalah bagian-bagian yang memiliki banyak tujuan, yaitu untuk mengelola pekerjaan dan para manajer dan pekerja dan kerja. Apa hubungan guru dan manajemen? Guru adalah orang yang bertugas sebagai mentor peserta didik. Sudah dari zaman dahulu kala, profesi guru telah ada dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak semua guru adalah guru yang profesional dan berkompeten. Karena guru yang berkompeten adalah guru yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Bagaimana cara meningkatkan kualitas guru? Karena itulah
Untuk meningkatkan kualitas guru, maka diperlukanlah manajemen guru. Jika manajemen adalah suatu seni dalam mengelola sesuatu kegiatan yang melibatkan orang-orang, maka manajemen guru adalah proses pengolahan guru untuk mencapai tujuan guru yang berkualitas tinggi dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ada banyak kasus seorang guru yang tidak dapat memaksimalkan potensi dirinya, sehingga beberapa para peserta didik yang tidak bermutu dan tidak siap dalam menghadapi dunia dewasa ketika lulus kelak. Karena itu, manajemen guru sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan, training, dan sebagainya. Pendidikan di Indonesia tertinggal sekali dengan di luar negeri dalam hal pemanfaatan teknologi. Banyak guru yang tidak terbiasa dengan silabus pendidikan di negara luar yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Namun bukan berarti silabus pendidikan luar negeri itu sempurna. Guru-guru cenderung masih menerapkan pelajaran based on teacher, di mana sumber ilmu pengetahuan hanya bersumber dari guru, sehingga pemanfaatan teknologi untuk membantu pembelajaran seringkali lalai. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dimaksimalkan pemerintah dalam penggunaan teknologi pada pendidikan. Teknologi informasi adalah bagian pokok dari pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seharusnya sejak dini anak didik hendaknya telah diajarkan dan diberikan pengertian tentang hal ini. Misalnya dengan memberikan materi pelajaran komputer sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Anak-anak zaman sekarang sudah lebih maju pemikirannya, bahkan lebih maju dari pemikiran dari guru. Sebagai contoh, seorang guru memberi tugas membuat curriculum tentang suatu hal, dan guru itu menginginkan murid untuk mencari informasi melalui surat kabar. Murid akan malas-malasan karena mereka sudah tahu cara yang lebih sederhana, yaitu tinggal mencari saja di internet. Ketika takut di Google, terus tekan enter. Jadilah clipping buat mereka. Di sini, kadang-kadang beberapa guru tidak memperbolehkan murid mencari informasi di internet. Alasannya supaya si anak lebih sering memfavoran. Sehingga di sini, pemerintah tidak hanya harus memfilterkan murid, tapi gurunya juga harus diberi pengetahuan yang update juga. Kemudian, kinerja guru. Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata performance yang berarti pelaksanaan atau percobaan kerja. Dalam KBBI, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Kinerja merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seorang setelah yang bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kemudian, tugas dan kewajiban guru. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi serta didik dalam pembelajaran. Penilaian kinerja guru. Kinerja guru dapat dilihat pada 3 kegiatan utama, yaitu pertama, perencanaan kegiatan pelajaran, lalu pelaksanaan kegiatan pelajaran, dan terakhir, evaluasi pembelajaran. Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut, yaitu pertama, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian, untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja guru mau dipengaruhi oleh beberapa faktor, internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan berpikir, motivasi, pengalaman, sikap, kedisiplinan, latar belakang, pendidikan, etos kerja, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi yang pertama, lingkungan fisik sekolah, lalu insentif dan gaji, dan terakhir kebijakan sekolah. Tujuan penilaian kerja guru. Secara teoritis, tujuan penilaian dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat evaluation dan development. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan antara lain 1. Hasil penilaian
digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Kemudian hasil penilaian digunakan sebagai starting decision. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi seleksi. Sementara yang bersifat development, penilai harus menyelesaikan pertama, prestasi real yang sebagai individu, dua, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan tiga, prestasi-prestasi yang dikembangkan. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan tanpa adanya guru. Guru haruslah menjadi sosok pembimbing dari peserta didik dan dengan tujuan menciptakan SDM yang unggul. Seorang guru haruslah berkompeten dan profesional agar tidak terjadi ketimpangan saat mengajar. Guru juga harus beradaptasi dengan kemajuan zaman, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pemahaman bagi para peserta didiknya ketika mengajar. Guru juga dinilai melalui kinerjanya dalam mengajar. Guru yang profesional mestilah mempunyai kinerja yang bagus dan layak mendapatkan kompetisi dan promosi. Saran, seorang guru hendaknya sadar apakah kemampuannya dalam mengajar itu sesuai dengan standar seorang guru. Jika tidak, maka seharusnya dia meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai pelatihan mengajar. Guru juga harus bisa menguasai teknologi zaman sekarang yang serba canggih dan bisa memanfaatkannya dalam kondisi belajar. Guru yang baik adalah guru yang memahami dan merasakan hal-hal yang dibutuhkan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan tambahan? Kira-kira jika tidak ada, saya akhiri. Tapi jika ingin bertanya, silahkan bisa lewat WA atau di mana saja. Saya akhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah, Nar. Baiklah, saya Dina Rizky Purnandi dengan NPM A1B 0121020. Di sini saya ingin menjelaskan, mempresentasikan materi makalah saya yang berjudul Program Wajib Belajar untuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Mengantar materi, yang perlu diketahui adalah latar belakang program wajib belajar untuk pemerataan pendidikan. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan dari program wajib belajar di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana latar belakang perkembangan wajib belajar dan kenapa pemerintah mencanangkan wajib belajar di Indonesia. Keempat, tujuan dan aspek pendukung penunjang program wajib belajar. Yang kelima, menganalisis hasil pelaksanaan program wajib belajar untuk pemerataan pendidikan. Di sini ada latar belakang program wajib belajar untuk pemerataan pendidikan, yaitu pendidikan merupakan hal yang penting dan investasi masa yang akan datang dalam suatu negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, apa itu program wajib belajar Indonesia? Dalam peraturan pemerintah
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana latar belakang perkembangan wajib belajar dan kenapa pemerintah mencanangkan program wajib belajar di Indonesia ini? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara, sehingga dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perlakuan dan perbedaan yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Kondisi pendidikan di masa depan terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi terciptanya wajib belajar. Bagaimana latar belakang perkembangan wajib belajar di Indonesia ini? Dan kenapa pemerintah mencanangkannya? Wajib belajar di Indonesia tahun 1994, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Menteri Profesor Dr. Ing Wadimen Djojonegoro pada tanggal 16 Oktober 1995 mengeluarkan Kemendikbud nomor 0306 U 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Berdasarkan Kepmen tersebut, wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan setara sampai tamat. Tahun 2013, rintisan program wajib belajar 9 tahun sudah ada. Namun tahun 2016, program wajib belajar ini baru akan dimulai. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh nomor 80 tahun 2013 tentang program menengah universal PMU pada bab 3 pasal 3 ayat 1 dan 2. Dasar pelaksanaan wajib belajar ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 31 ayat 1 Undang-Undang menyatakan setiap warga negara memperoleh pengajaran dasar didukung oleh Tab 4 MPR 1978 dan TAP nomor 2 MPR 1983 masih tertinggal dan serta dianjurkan kepada negara rakyat. Depdikbud nomor 6 Juni 1983. Untuk maksud itu, pemerintah telah banyak melakukan upaya melalui usaha pembangunan, khususnya pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, tujuan serta faktor pendukung dan penghambat program wajib belajar. Faktor pendukung ada 4. Yang pertama, tersedia biaya anggaran cukup. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang baik. Yang ketiga, SDM pengolahan cukup. Ada yang keempat, sumber sarana dan prasarana yang cukup. Faktor penghambat adalah rendahnya jarak tempat tinggal dengan sekolah yang masih cukup jauh, dan tujuannya adalah wajib belajar berfungsi mengupayakan perlu pemerataan pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan yang bagi setiap warga negara Indonesia, menciptakan warga yang cerdas, menciptakan generasi muda yang berpengetahuan luas, serta sebagai landasan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai melalui agar anak bangsa mampu pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama dan menurunnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya,
hasil pelaksanaan wajib belajar untuk pemerataan pendidikan. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan wajib belajar, pemerintah telah menentukan beberapa indikator antara lain APK, angka partisipasi kasar, APM, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi sekolah. Ini hasil wajib belajar di tingkat SMP, MI, atau MTS sederajat. Bisa dilihat. Yang terakhir adalah hasil pelaksanaan wajib pemerataan pendidikan untuk SMA. Itu saya ambil contoh dari Kota Depok. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Depok, hasil pencapaiannya dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Depok mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka kelulusan sekolah menengah atas tahun 2014 mencapai 100%. Dan kesimpulan dari makalah saya yaitu Indonesia dituntut mampu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, berimpact, dan berimpact. Dan dalam rangka menuju proses industrialisasi dan mewujudkan perekonomian Indonesia yang maju di tengah era globalisasi dan persaingan yang ketat antara bangsa-bangsa, mayoritas tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD, sehingga kinerjanya dinilai kurang produktif. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar lebih produktif adalah melalui jalan pendidikan secara bertahap, diawali dengan pengetasan anak usia 7-15 tahun yang belum bersekolah agar bisa menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Dilanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMA dengan program rencanaan baru, yaitu program wajib belajar 12 tahun untuk menjadikan anak-anak di Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Hasil pemerataan dan perluasan pendidikan dari program wajib belajar dapat dilihat dari indikator pencapaiannya, yaitu angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD maupun SMP dan SMA dari tahun 1994 sampai dengan sekarang. Terima kasih, itu saja. Apakah teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Apa ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Jika tidak, kita akhiri, kita cukupkan karena sudah pukul 11.44 ya, teman-teman mau sholat Jumat juga. Gimana, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Bertanya? Nur mau bertanya ya? Iya, Zah. Sederhana Ya, kok silakan. pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya untuk Dinar. Menurut Dinar, bagaimana sih, menurut Dinar, apakah program pendidikan wajib belajar 9 tahun itu di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Itu saja. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Nur. Diana, terima kasih sebelumnya kepada Nur Diana sudah bertanya. Pertanyaannya, apakah menurut saya program pendidikan wajib belajar 9 tahun di Indonesia sudah berjalan dengan baik
atau belum? Menurut saya program wajib belajar 9 tahun atau wajar ini di tahun 2012 tuh di tahun 2012 telah berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar jenjang sekolah menengah pertama APK SMP sebesar 98,2% di tahun 2012. Oleh sebab itu, menurut saya program wajib belajar 9 tahun sudah dikatakan berhasil diterapkan di Indonesia. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup saja presentasi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.